mahasiswa Universitas Kusuma Husada, program studi transfer 11, sarjana keperawatan. Di sini saya akan melakukan fase persiapan alat-alat apa yang dibutuhkan untuk keperawatan keluarga, antara lain yang pertama adalah lembar balik protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan dari Kemenkes RI. Berikutnya adalah sphygmomanometer atau sering disebut tensimeter. Kemudian adalah stetoskop. Berikutnya adalah contoh sabun cair yang digunakan untuk air mengalir. Kemudian adalah hand scrub atau sering disebut hand sanitizer. Dan 2 contoh masker kain dan masker sekali pakai. Berikutnya adalah tisu dan tak lupa tempat sampah. Terima kasih dan kita lanjutkan ke fase berikutnya, yaitu fase orientasi dan fase kerja. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Purnaning Cynthia dari mahasiswa keperawatan Universitas Kusuma Husada. Di sini, maaf, nama Ibu siapa ya, Bu ya? Dwi Heriani. Umur Ibu berapa? 64 tahun ya. Saat ini apa yang Ibu rasakan, Bu? Pegel gitu. Pegel ya, Bu ya. Sebelumnya saya ukur tekanan darahnya dulu ya, Bu ya. Ya. Kegiatan Ibu sehari-hari apa saja, Bu? Ya, di rumah saja. Kalau di rumah saja gitu bosan atau tidak, Bu? Ya, itu sambil nanam-nanam bunga. Bosan enggak kalau di rumah terus. Kita ukur dulu ya, Bu ya. Ya. Sudah, Ibu. Tekanan darah Ibu 130. Bawahnya 90 ya, Bu ya. Iya. Tinggi ya, Mbak ya? Lumayan, Ibu. Apakah Ibu mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya, Ibu? Iya, udah Mbak, udah hampir 3 tahun. Ibu sehari-hari di rumah gimana, Ibu, selama COVID ini, Bu? Ya bosan Mbak kalau di rumah terus. Ininya ya keluar-keluar gitu. Kalau ada posyandu kesehatan, kira-kira gimana ya Mbak? Ibu boleh melakukan kegiatan mengikuti posyandu kesehatan. Akan tetapi Ibu harus tahu protokol untuk keluar rumah. Apakah Ibu sudah tahu sebelumnya? Ya itu cuma itu, harus pakai masker sama cuci tangan terus gitu. Baiklah, sebentar saya bagi informasi sedikit ya, Bu ya. Ya. Ini protokol kesehatan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ada 5 hal yang penting untuk mencegah COVID-19. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun. Kedua adalah tetap tinggal di rumah saja. Ketiga adalah jaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat adalah pakai masker bila sakit atau berada di tempat umum atau pergi keluar. Yang berikutnya adalah tidak berjabat tangan dahulu ya, Bu ya. Kita uraikan satu persatu. Cara cuci tangan pakai masker. Cara cuci tangan dengan sabun dulu. Ada 2 contoh sabun di sini, Bu. Yang pertama adalah sabun ini untuk air yang mengalir. Kemudian adalah hand sanitizer atau hand scrub yang bisa dibawa kemana-mana. Ada 6 langkah cuci tangan itu. Mari kita ikuti satu persatu ya, Bu ya. Yang pertama adalah kita pakai hand sanitizer saja. Mari kita lakukan bersama itu.
Yang pertama adalah usap telapak tangan, kemudian punggung tangan seperti ini, usap sela-sela jari, lakukan gerakan kuncian. Berikutnya usap jempol ke arah luar, dan yang terakhir adalah kuku-kuku, ujung kuku. Ada 6 langkah ya Bu ya? Ya. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya. Kita balik ke berikutnya. Tetap di rumah saja. Memang anjuran dari pemerintah adalah tetap di rumah saja. Ketika seseorang di rumah merasa kurang sehat seperti demam atau gejala lainnya, secara sukarela harus di rumah saja ya Bu ya. Ya. Apa saja sih yang bisa dilakukan di rumah? Yang pertama, gunakan masker. Ganti masker setiap hari dan langsung buang ke tempat sampah apabila masker itu sekali pakai. Konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan upayakan terpisah dengan anggota keluarga yang lain minimal 1 meter. Berikutnya adalah hindari pemakaian bersama alat makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas. Cuci peralatan setelah makan. Tetap di rumah saja, dan jika terpaksa keluar rumah, Ibu harus senantiasa pakai masker dan rajin cuci tangan. Jaga kebersihan rumah dan gunakan desinfektan. Hubungi fasilitas kesehatan terdekat apabila sakit. Saat kita di luar rumah, kita harus melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Yang pertama adalah jauhi kerumunan. Kerja, belajar, dan ibadah di rumah saja. Minimalisir sentuhan dan berdekatan dengan orang lain. Usahakan berjemur di bawah terik matahari di teras rumah pada jam 10 pagi. Pastikan sirkulasi udara di dalam ruangan lembab agar tidak terkena gangguan pernafasan lainnya. Tunda kegiatan massal seperti arisan apabila tidak mendesak. Anjuran dari pemerintah sekarang adalah pakai masker Ibu. Seperti masker yang Ibu kenakan saat ini adalah contoh masker kain yang dianjurkan pemerintah. Ada 2 contoh masker di sini. Yang pertama adalah masker kain dan masker sekali pakai. Kalau masker sekali pakai ini setelah dipakai harus langsung dibuang, atau pada saat kondisi basah harus segera diganti. Tapi kalau masker kain ini bisa digunakan 4 jam ganti, atau pada saat kondisi basah diganti. Jangan lupa dicuci. Setelah dicuci dan dijemur di terik matahari sampai kering. Setelah menggunakan masker yang sekali pakai ini harus segera cuci tangan ya Bu ya. Kemudian jika tidak merasa sehat seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, dan gangguan pernafasan lainnya, gunakan masker dan pergi ke fasilitas kesehatan seperti di puskesmas, di klinik. Kita kalau mau pergi gunakan masker, ikuti etika batuk, dan tidak menggunakan transportasi massal. Bisa diantarkan anaknya dengan naik motor atau apa. Nah, di sini ada etika batuk. Etika batuk di sini seperti yang Ibu kenakan. Apabila batuk, Ibu menggunakan masker. Bisa menggunakan siku tangan dan ditutup mulut dan hidung ketika batuk. Dan bisa juga menggunakan tisu dilipat, dan ketika batuk kita batukkan di tisu, lalu kita buang ke tempat sampah dan cuci tangan kembali. Setelah mengikuti etika batuk, kita lanjut ke jika sehat namun memiliki riwayat perjalanan 14 hari dari negara yang terpapar, bisa isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Apabila merasa kontak dengan kasus konfirmasi COVID, Ibu bisa segera laporkan ke petugas kesehatan agar dilakukan tindakan berikutnya.
Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, sudah. Apakah Ibu sudah bisa melakukan apa yang saya informasikan tadi, Ibu? Ya, mudah-mudahan bisa. Apa saja ketika keluar, apa saja yang akan kita kenakan untuk ke posyandu minggu depan, Bu? Ya, pakai masker, cuci tangan, Iya, iya bagus. jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Terima kasih Ibu. Sepertinya Ibu sudah paham apa yang saya sharingkan. Untuk rencana tindak lanjutnya nanti Ibu bisa mengikuti seperti yang saya anjurkan. Ibu bisa memakai masker ketika berpergian, bisa mencuci tangan, dan melakukan social distancing. Mengkonsumsi makanan dan minuman secara teratur dan gizi seimbang ya Bu ya. Ya, Jaga kesehatan ya Bu ya. ya, Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon pamit dan selamat beristirahat ya Bu ya. Ya.